Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan kasih tips untuk bisa masak teh biar lebih keren. Pertama yang teman-teman butuhkan itu adalah kompor. Kita pakai Modena ya. Kemudian ada teko yang udah dikasih air. Airnya cukup aja untuk masak satu teh. Ya, cukup dengan satu gelas. Kemudian kita siapkan gelas. Kemudian kita pakai Dalimer Earl Grey. Jadi ini teh yang paling banyak koleksi di UA, jadi kita bisa nyoceng satu ya buat kepentingan syuting kita. Langsung aja kita buat. Kita hidupkan kompor. Oke, jadi ini kompor pakai ya, bukan properti ya. Sambil nunggu mendidih, kita tuangkan tehnya. Oh udah dalam bentuk pouch ya. Wih, wanginya keren loh guys. Oke, kita taruh aja sampai kita tunggu ya. Kok parem? Oke, sampai kita tunggu ya. Jadi pasti kedengaran suara apinya ya. Luar biasa. Sambil kita tunggu, bereskan, kita buang sampahnya. Mana ya? Oh ini. Oke. Sambil tunggu. Nanti kita review juga ya bagaimana rasa dari teh Dalimer Aromatizer Schwarzer Tea Earl Grey. Ini kita cobain. Sambil tunggu ya. Kita matikan dulu aja. Oke, udah mendidih guys, udah mendidih. Langsung aja kita angkat ya. Oke, udah mendidih. Kita matikan dan kita tuangkan. Grillnya sih. Oke. Oh. Oke, luar biasa. Kita simpan di bawah. Oke, teman-teman, saya persembahkan teh Dalimer. Selamat menikmati. Langsung aja kita tes ya. Oke, teh Dalimer ini kurang lebih mungkin dari negara apa ya, kurang begitu tahu ya. Dari wanginya, ini bukan wangi yang biasa kita temukan di dapur saya ya. Di dapur saya itu paling wangi ya teh sosro, apalagi ya, dan lain-lain lah yang memang itu umumnya di kita. Cuman ini spesial ya, wanginya spesial juga. Bismillah, kedepannya teh ini akan selalu kita minum setiap hari. Amin. Masuk Pak? Asik, siap Pak. Luar biasa guys. Kalau secara warna kurang lebih sama ya, warna sama karena memang enteh gitu. Cuman yang spesialnya apa? Kita masak di kompor Modena di Jakarta, dan ini bukan teh dari kita, jadi sangat spesial sekali. Wanginya unik. Kita coba ya. Kayak daun teh ya. Oh, jadi di luar negeri mah. Jadi gini loh teman-teman, saya kasih dulu tahu tentang teh ya. Teh itu adalah, kalau bahasanya itu apa ya? Kalau di kita itu, di bahasa slang kita itu ya, teh is
a queen. Teh is classic, coffee is apalah, pokoknya nama teh itu punya nilai tersendiri. Hampir sama dengan kopi dan umurnya pun kurang lebih sama-sama tua, sama-sama punya legenda. Cuman teh itu hanya orang-orang tertentu yang ngeteh dibanding dengan ngopi. Karena kalau teh itu bisa diminum oleh perempuan juga, oleh perempuan. Kalau kopi kan mungkin identik dengan laki-laki ya. Jadi kalau untuk teh bisa diminum oleh semua. Jadi teh is a queen, kopi is apa gitu. Nah, itu punya porsi masing-masing. Dan ini teh yang kita minum ya, ini amazing sekali, keren, luar biasa, amazing loh. Ini momen istimewa sambil nunggu dingin ya, karena kalau panas oh ya, kita perlu dekatkan lagi ya, nanti sebentar ya. Oke. Jadi ini teh yang istimewa. Ini kok nggak itu ya, nggak anget-anget ya. Nggak apa namanya? Nggak dingin-dingin. Coba lagi ya. Ya kurang lebih sama, atau memang mungkin saya nggak tahu rasa ya. Jadi seperti itulah. Sebenarnya saya banyak teman yang nggak nyobain kopi dong gitu ta. Saya sendiri bukan penikmat minuman ya, jadi saya belum bisa menerjemahkan rasa kopi nikmat itu seperti apa. Karena bagi saya kopi itu pahit luar biasa. Saya pernah pada waktu itu cicip kopi apa ya? Kalau Robusta mungkin ya, kalau Arabica mungkin juga. Paling barter sasetan ya, yang udah pakai banyak campuran. Tapi kenapa juga pakai yang asli pun saya juga mungkin beberapa kali pernah. Tapi mana lagi yang pernah ya? Ya kurang lebih seperti itu. Oh ya, cuman saya pernah mencoba kopi pada waktu ada acara Lariba di Bandung, di BKR ya, di dekat hotel apa pada waktu itu. Itu saya minum kopi, itu keren kopinya loh. Kopinya itu pahitnya memang nggak pakai gula ya, pahit. Tapi ketika udah beres minum, si bijinya saya makan manis loh. Itu nggak tahu kopi apa, Manglayang atau kopi apa. Itu uniknya kopi itu di sana. Kalau saya pribadi ya, karena saya bukan pencinta kopi dan juga teh, jadi saya belum bisa menerjemahkan rasa itu seperti apa. Cuma satu hal yang pasti, ketika kita minum teh, dan ada sensasi tersendiri, ketika minum kopi juga ada sensasi tersendiri. Kalau saya pribadi sih lebih banyak minum air putih doang sih sebetulnya, karena saya bukan penikmat minuman ya. Saya bukan penikmat kopi, saya bukan penikmat teh. Saya mah lebih nyaman minum air putih biasa aja udah cukup lah. Air putih dingin itu udah biasa bagi saya, dan itu keren luar biasa. Iya, begitulah. Mantap. Jadi ini kopi yang memang banget kopi. Kopi deh. Ini betul-betul teh, dan kita istimewa ya karena ini Dalmayer itu ya sebagai kenang-kenangan juga ya. Ini trigger loh. Jadi kalau teman-teman kita masuk ke teori hipnoterapi ya. Jadi kalau teman-teman minum kopi ini, gini loh, singkatnya aja. Kita mengkaitkan jimat dengan keberuntungan dan lain-lain. Jimat itu identik dengan berupa batu, berupa tulisan tertentu, berupa apa. Tapi sebenarnya ini pun jadi jimat loh guys, serius. Kenapa jimat? Karena dengan kita meminum ini, melihat warna ini, mendengarkan suara masak teh seperti apa, mencium aromanya, melihatnya, mendengar suara seruputannya, kita bisa kembali kepada saat kita ada di posisi wilayah dan waktu tertentu. Ke-trigger kalau bahasa itunya. Itu fungsi jimat pun sama. Jadi suatu benda yang bisa memicu suatu ingatan tertentu. Jadi kalau misalnya kita nggak pede depan banyak orang, kata si seseorang itu, kamu pegang ini aja, kamu akan pede.
Dan itu akan terasosiasi. Jadi ketika kamu meminum ini, ketika kamu memegang apa, kamu akan pede. Karena pada waktu tertentu, di posisi tertentu, kamu pernah menikmati suatu momen atau pengalaman atau long term memory yang mana kamu pede ketika meminum itu. Dan itu di-trigger, diasosiasikan. Jadi satu paket. Jadi ketika kamu memegang sesuatu barang yang diberikan oleh orang yang punya otoritas, itu akan menjadi bukan belief system, lebih kepada persepsi, kepercayaan, habit, bahkan juga mungkin kepada emosi yang akan menjadi satu paket dalam diri. Jadi fungsi jimat sebenarnya semua sama. Jimat itu bisa berupa makanan, minuman, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, trigger itu. Maksudnya memicu suatu emosi tertentu. Itu keren. Dan itu bisa dibentuk dalam bentuk teh. Jadi kalau kita bicara jimat, apa namanya? A, B, C, D, F, G, H, teh pun bisa jadi jimat. Itu yang luar biasa dalam pikiran manusia ya. Karena yang ditanamkan itu yang ditanamkan itu adalah sugestinya, bukan tentang minum tehnya. Seperti itulah. Jam ngaco deh kayaknya, Mas, sekarang jam 3. Luar biasa. Kita masih banyak tugas, kita masih banyak proses, kita masih banyak yang perlu kita perjuangkan, dan juga kita masih banyak chance dan kesempatan. Semoga maksimal. Karena ketika pulang ke Sumedang banyak tantangan yang perlu kita lewati untuk bisa mencapai tujuan dan harapan kita bersama. Itu suatu momentum. Yang membuat saya greget itu adalah kemarin kan Pak Aris bilang, mau memang nggak ada yang kolot, jadilah orang tua. Jadi kalau memang nggak ada bisa mere jalan, buatlah jalan sendiri agar kita bisa membawa orang lain lebih banyak menuju jalan kita. Itu perjuangan yang perlu segera kita aplikasikan. Dan ini teh Dalmayer, keren. Amazing, keren, luar biasa, istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita dibuatnya di kompor Modena. Di kamar saya itu nggak ada kompor Modena loh. Ada juga kompor biasa yang harga 65.000. Tapi itu perjuangan loh guys. Saya udah berapa hari nih? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Udah 4 hari, 5 hari sama besok. Saya di Jakarta, di Depok. Besok kita pulang ke Bandung subuh-subuh. Kita kayaknya mau stay dulu di Bandung ya. Stay dulu di Bandung. Cuma langsung pulang ke Sumedang. Kalau ke Sumedang pulang banyak, bisa bareng yang lanjut. Banyak lah, apalagi kalau di Sukasari mah gampang. Kalau mau jalan lebih panjang lebih mudah, pakai elop banyak yang langsung ke Cirebon, jadi bisa langsung stay di Sumedang. Atau enggak juga kalau pakai Damri itu bisa stay turunnya di Nangor pakai angkot sampai rumah. Coba lamun bicara tentang Ciamas, wah, lelah, jauh banget loh dari Sumedang ke Ciamas itu. Makanya saya sedang berusaha kumacarana bisa punya rumah di wilayah kota biar nggak terlalu jauh buat aktivitas. Kangen Sumedang loh. Kemarin kita beli paket, semua paketnya nggak jong ya, karena kita nggak unboxing, tapi nggak apa-apa. Sudah stay di rumah. Nanti kita coba buka ya. Ada beberapa barang kebutuhan yang memang kita wajib pakai. Amazing. Begitulah, tehnya keren loh, tehnya keren, luar biasa. Itu istimewa sekali. It's amazing loh.
Amazing. Kayaknya daripada teman-teman cuman melihat ini. Oh ya, apa yang ingin di-share ya? Apa yang ingin di-share? Apa ya? Oh inilah teman-teman gini. Kita review ya pelatihan profesional hipnoterapis kemarin di Depok sama Paris. Saya banyak tantangan. Jadi kan ego saya ya. Dulu kan saya belajar hipno 2017 bersama dengan Aroni. Pada waktu itu kita banyak belajar dan juga banyak praktek. Belajar A, belajar B, belajar C, belajar dan semuanya. Ya, yang saya tahu itu saya merasa udah maksimal. Merasa pang aingna gitu, merasa pang wahna gitu mengenai hipnoterapi. Cuman ternyata ketika kemarin belajar lagi dan itu materi dasar yang sering saya lupakan. Padahal itu penting sebagai seorang hipnoterapis. Dan itu mohon maaf sekali saya tidak maksimal dan tidak gunakan. Jadi akhirnya di sana saya belajar bahwa kan gini loh teman-teman. Saya kan mengukur ya, menurut pengukuran saya hipnoterapi itu enggak sebagai seorang trainer saya berani bilang hipnoterapi itu enggak guna gitu enggak apa gitu. Cenderung tidur bla 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 kasih pemrograman dan udah selesai gitu. Bagi saya itu nothing gitu Tapi ketika saya diulas kembali kepada teknik dan tahapan yang sangat basic, saya menemukan banyak hal yang ternyata saya lupakan. Jadi antara hipnosis dan lain-lain itu sebetulnya tentang bagaimana prosedur dan teknis. Jadi selama ini saya terlalu mengembangkan modern hipnosis dibanding dengan hipnoterapi. Jadi lebih kepada miskomunikasi. Jadi gini, satu sisi saya merasa pang aingna, pang hipnoterapis, pang lah gitu. Cuman ternyata secara praktek berbeda jauh. Karena selama saya menangani klien dari 2017 hingga sekarang, saya tidak menggunakan hipnoterapi. Itu bukan pembodohan ya, bukan berarti tidak mengakui ya, bukan. Tapi lebih kepada menurut saya, karena saya bertemu dengan klien, kebanyakan mereka cenderung masalahnya masalah perasaan, masalah pikiran, masalah mental, bukan masalah psikosomatis. Jadi saya lebih nyaman dengan modern. Paris pun bilang itu memang sesuai, tapi nggak seharusnya kita pukul rata dengan modern hipnosis. Oke, sebentar ya.